Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan bahas mengenai dua topik ya. Topik yang pertama adalah mengenai Joe Biden dan Demokrat yang di akhir periodenya ini masih berusaha untuk merusak kripto ya. Nah, yang kedua adalah kita akan membahas mengenai Keepbit, di mana di sini kita bisa melakukan quantitative trading dengan AI ya. Tapi kita balik dulu lagi ke Joe Biden ya, nanti baru Keepbit di belakang. Untuk Joe Biden ya, seperti yang kita tahu dia adalah seorang Demokrat. Dan buat lo yang sudah nonton TCI minimal dari 2024 pasti sudah pernah mendengar pembahasan ini ya mengenai Partai Demokrat yang cenderung anti kripto begitu. Jadi sebenarnya ada dua partai besar walaupun ada partai lain sih ya. Partai besar itu ada Republikan dan Demokrat. Ada yang ketiga Libertarian tapi ya cenderung nggak terlalu kuat lah begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata yang against crypto adalah Partai Demokrat ya. Jadi kita bisa lihat Demokrat banyaknya ya. Walaupun ada juga, pasti ada juga Republikan begitu ya. Tapi kalau mau kita lihat sekilas lebih banyak Demokrat. Ya, makanya kita happy luar biasa waktu kemarin akhirnya Trump yang terpilih. Dan market pun menunjukkan bullishness-nya dengan cara meningkat kemarin setelah si Trump terpilih menjadi presiden ya. Nah, tetapi udah mau selesai aja ini Joe Biden dan Demokrat masih ngajak ribut ya, masih ngajak berantem ya. Yang pertama, mereka melakukan manuver lewat DOJ, Department of Justice. Jadi seperti yang kita tahu, Trump itu rencana ingin membuat Bitcoin Reserve. Nah, itu dimulai awalnya dengan hasil sitaan DOJ, waktu itu Silk Road ya. Nah, tetapi sekarang nih tinggal beberapa, bahkan nggak sampai 2 minggu lagi si Joe Biden udah mau turun ya. Mereka tiba-tiba berusaha untuk membuat DOJ menjual Bitcoinnya ya, senilai 6,5 miliar USD. Tujuannya apa? Ya menurut gue buat bikin politiknya jadi kacau aja. Ya, karena Trump sudah berkali-kali bilang memang dia rencananya itu ingin membuat Bitcoin Reserve dan ingin mulai Bitcoin Reserve itu dari hasil sitaan DOJ. Begitu. Nah, ini yang pertama nih ya, sabotase pertama. Sabotase kedua adalah tiba-tiba Biden ya, Joe Biden sendiri sekarang membuat satu task force lah kasarnya ya untuk kesannya mengejar MetaMask, Phantom dan wallet-wallet lain begitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat mereka bertanggung jawab atas ya semua on-chain fraud. Waduh, gimana caranya? Mereka cuma wallet ya, mereka nggak ada urusannya sebenarnya ya. Itu kebayang tuh kayak kalau analogi di sininya tuh lu ada satu perusahaan jualan apa ya kesannya ya? Jualan dompet ya, terus mereka disuruh tanggung jawab atas semua pencopetan di satu negara tertentu. Waduh, kacau ya. Ya, tapi intinya apa? Kalau menurut gua sih ini adalah serangan akhir dari Joe Biden dan Demokrat begitu ya. Nah, tentunya ini ditambah lagi dengan nanti tanggal 20 Januari kita akan ada akan ada pelantikan Trump. Itu kemungkinan besar akan ada extra volatility. Nah, tapi kalau gue pribadi sih ya kita jangan takut sama volatility. Kita bisa terus akumulasi secara spot, kita bisa terus konsisten di CA, dan selain itu juga tentunya kita bisa ada juga setup futures. Seperti yang kita lakukan di masa-masa ya kemarin nih, waktu lagi bisa dibilang cenderung volatile begitu ya. Nah, jadi kita selalu ada setup jangka panjang, jangka pendek begitu. Tinggal ya kita peka aja sama sinyalnya. Saat keluar sinyal untuk kita melakukan pembelian, penjualan ya dilakukan begitu ya. Nah, tetapi selain itu juga tentunya ada cara yang lain ya, di mana sekarang semakin populer yaitu menggunakan robot atau sebenarnya ya mungkin lebih tepatnya sih inilah ya kayak algoritma. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan Keepbit. Nah, di sini mereka ada quantitative trading, di mana yang kerennya dari quantitative trading ini menggunakan AI. Nah, ngomongin soal AI ya, sekarang kalau gue perhatiin tuh Google Search udah ada AI overview. Nah, itu menurut gue very very helpful dan itu mengingatkan gue kayak waktu zaman gue pertama kali mulai internetan begitu ya. Jadi gue sempet nggak internetan ya, survive tanpa internet. Kalau ada yang bingung harus ke perpus gitu ya. Wah, tua juga lu bang ya, lumayan ya. Nah, jadi itu mengingatkan gue pada masa-masa itu di mana kita dipermudah dengan luar biasa menggunakan search engine seperti Google. Nah, sekarang dicampur lagi dengan AI. Kalau lihat kayak Google Overview, jadi mereka itu memberikan kesimpulan ya, kesimpulan.
Jadi mereka nge-search berbagai macam website, berbagai macam artikel, dan mereka bikin rangkuman buat kita. Wah gila ya. Gue jadi ingat zaman dulu kita disuruh ngerangkum, sekarang bisa dirangkumin semua sama AI. Dan banyak lagi ya. Ada juga yang sekarang AI itu bisa ngedengerin misalkan ada interview, dia bisa bikin points dan lain-lain ya. Ya itu intinya adalah AI itu adalah satu tools yang kita bisa pakai untuk mempermudah lah hidup kita. Nah, di sini ya in theory AI pun bisa dipakai untuk mempermudah trading kita juga ya. Nah, di sini mereka menggunakan AI dalam quantitative trading. Biasanya kalau kita ngomong quantitative trading, ya mereka ya kita masukin parametersnya fix. Kalau ya hancur ya udah hancur aja gitu. Nah, di sini mereka menggunakan AI. Nah, in theory mereka bisa membuat lebih profitable dan bisa lebih menjaga resiko juga begitu ya. Nah, apakah akurat atau enggak? Nanti kita bahas di belakang ya. Nah, jadi caranya gimana? Gampang banget. Lu register, deposit, start trading, dan invite friends. Kalau lu bisa invite friends, lu bisa earn up sampai 80% lifetime commission. Begitu ya. Nah, tapi apapun itu, kalau menurut gua sih simpel satu. Lu awalnya mau cobain lu demo aja deh ya. Karena di sini ada demo account. Jadi buat lu yang mungkin, aduh bang, emang pakai AI bakal profit atau enggak sih? Nah, paling gampang gini ya. Lu bisa apply for demo account, lu bisa mendapat sampai 20.000 USD ya. Ini bukan buat lu tarik, kalau lu tarik gila ini bangkrut, bukan ini ya, sekali lagi ini demo account. Buat lu coba dulu apakah efektif atau enggak begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada berbagai macam strategi ya. Ada yang dari 5 menit, 30 menit begitu, dan sekarang fokus mereka di BTC dan ETH. Untuk hari ini contohnya kita akan buka berarti berapa posisi ini? 4 posisi ya. Di sini kita akan coba untuk yang ETH yang 5 menit long, short, dan juga two way. Jadi gini ya, ini yang 5 menit itu ada BTC dan Ethereum, ada versi long, short, dan two way-nya begitu ya. Nah, jadi kita akan langsung aja ambil contohnya yang pertama, ini yang Martin 5 minutes, yang ETH long. Kita simulate ya, karena kita menggunakan dana ini apa namanya, dana demo ya. Kita coba di sini 6.000 misalkan ya, 6.000 USD begitu ya. 6.000 USD kita create strategy begitu. Next, udah gitu kita coba lagi yang short. Yang short juga sama ya, 6.000 di sini. Oh sorry, udah masuk deh. 6.000. And then kita create strateginya. Dan satu lagi yang two way. Untuk yang two way ini kita simulate lagi juga. Dan sama 6.000 ya. 6.000 kita create juga. Nah sisanya satu lagi kita boleh coba yang BTC deh ya. Yang BTC kita coba yang 30 menit nih ya. Yang 30 menit kita enable. And then kita simulate ya, sisanya aja deh 2000 begitu ya. Kita coba seperti ini setupnya, create strategy. And then tinggal kita tunggu aja begitu. Nanti kalau sampai sudah keluar ya nanti akan keluar hasilnya seperti apa sih detailsnya begitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya buat lu yang pengen coba ya gampang, tinggal buka account aja ya, cobain dulu menggunakan demo account. Kalau lu udah lihat hasilnya ya, mana yang paling cocok buat lu begitu ya. Nah, lu mungkin bisa pertimbangkan untuk depo kalau udah pas semuanya udah merasa enak ya. Dan sekali lagi ya, mungkin yang bikin gua tertarik di sini adalah drawdown-nya. Kalau persentase sih ya bisa aja lah, lebih besar juga ada aja yang seperti itu ya, tapi 7-day max drawdown dari si strategi Keepbit ini ya, yang menggunakan AI ini cukup menarik, 3,7, 3%, 6,3. Ini bisa dibilang relatif kecil. Begitu, karena biasa dengan gain sebesar ini ya itu akan lebih signifikan drawdown-nya. Begitu. Jadi ya kalau gue sih gini, simple aja. Gue cobain dulu ya, gue cobain. Kita ya berapa bulan kita coba ya dengan account demo, misalkan ternyata hasilnya sesuai dengan yang mereka klaim di sini, ya why not coba juga begitu. Karena ya lagi-lagi nih AI itu suka nggak suka udah cukup banyak mempengaruhi hidup kita begitu, terutama buat ya orang-orang yang memang sering harus research begitu ya kayak gue. Ya gue AI udah berapa kali gitu kepake untuk research. Begitu. Nah sekarang we'll never know ya, jangan-jangan juga bisa sangat membantu untuk journey trading kita ya. Tapi gini, apapun itu walaupun ini menggunakan AI dan mungkin in theory canggih gitu ya, gua tetap ini secara portofolio kalau sampai gua mau pakai pun nggak ekstrim besar begitu ya. Jangan sampai kasarnya untuk apa ya, jangka panjang kita, porto jangka panjang kita tuh berantakan karena kita pengen quick buck begitu. Jangan seperti itu ya. Jadi ya mungkin boleh sisihkan sedikit dari misalkan bulanan lo
Misalkan lu nih 100%, biasanya lu pakai DCA semua. Nah, lu mungkin mau sisain ya 10%, 20% dari dana yang lu sisihkan untuk coba menggunakan quantitative tradingnya dari Keepbit ya, monggo. Tapi sekali lagi, kalau gua sih sangat menyarankan lu cobain dulu demo ya. Gampang banget ya, lu tinggal klik di sini, lu tinggal apply begitu ya. Kalau gua tadi udah apply jadi dapat 20.000, and then lu bisa coba mana strategi yang paling menarik buat lu begitu ya. Udah gitu tinggal lu coba, ya lu lihat ya, lu tinggal pantengin di demo ordersnya hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya bagus, ya why not dicoba begitu. Tapi sekali lagi untuk alokasinya jangan gila-gilaan begitu ya. Menurut gua kita ya kayak gini deh. Gua pribadi juga ini mungkin akan sedikit gua treat mirip kayak futures lah begitu ya. Karena ya ini kan lebih ke jangka pendek begitu. Kalau gua portofolio spot gue tuh signifikan lebih besar dibandingkan portofolio futures begitu. Kenapa? Karena ya untuk futures itu ya gue pakai untuk ya inilah ya duit iseng gitu, duit buat ya duit rokok lah kasarnya, atau duit ngopi gitu ya. Bukan untuk kasarnya meleverage kekayaan gue begitu. Nah kalau menurut gue untuk penggunaan quantitative trading juga sama begitu. Jadi jangan berpikir ini adalah wah ini tuh shortcut nih buat kita cepat kaya, enggak ya, menurut gua nggak seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu tool untuk kita mungkin bisa nambah lah kopi kita gitu ya, bisa lebih sering ngopi lah, saya seperti itu ya. Kalau menurut gua lebih tepat mindset seperti itu, karena ya kalau kita ngelihat kan suka ada iklan tuh, wah saya hanya trading dalam sebulan gak ngerti apa-apa bisa dapat mobil ya, mobil-mobilan mungkin ya. Nah gua nggak setuju sama seperti gitu ya. Jadi tetap jangan sampai gila-gilaan juga ya. Lebih fokus ke jangka panjang begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya untuk si Keepbit ya. Sekali lagi untuk US ini memang lagi lumayan panas ya, di akhir-akhir periode masih ngajak ribut ini si Joe Biden ya dengan Demokrat. Ya, tapi ya kita lihat semoga saat Trump sudah kepilih, semua yang dia janjikan, semua kampanyenya dijalankan sesuai dengan yang ya sudah dijanjikan lah begitu ya. Kalau kita ngelihat historically speaking, saat Trump menjadi presiden di 2016, ya dia nggak bohong sih, yang dia omongin beneran dia lakuin. Walaupun nggak semua janji dia berhasil dia lakukan ya, karena cuma satu periode waktu itu langsung keganti sama si Biden. Dan si Biden pun udah banyak ngerusak lagi saat dia jadi presiden ya. Ya bahkan sekarang pun mencoba untuk ngerusak plan ke depan si Trump begitu. Jadi ya kita lihatlah, semoga di masa-masa Donald Trump menjadi presiden ini bisa menjadi masa-masa keemasan lagi untuk kripto, dan mungkin bisa men-trigger berbagai berbagai macam reserve Bitcoin dari banyak negara begitu. Kalau sampai itu terjadi, itu akan bisa menjadi satu massive massive momentum untuk kripto ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.